Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya lagi kepada Ibu Ica. Ibu Ica, untuk beberapa wilayah kan ada ketika ada bantuan datang, ini warga berebut, Bu. Nah, sebenarnya itu kenapa ya, Bu ya? Penyebabnya apa? Suasana kebatinan di tempat pengungsian ini seperti apa sih, Bu? Sampai kemudian berebut mendapatkan bantuan. Oh iya, kemarin memang di sosial media saya sempat melihat ada warga yang berebut logistik. Masalahnya saya tidak tahu seperti apa, cuman kira-kira ini hanya kira-kira menurut saya mungkin pengamanannya kurang kali di sana. Kalau di tempat Ibu? Kalau di tempat saya, insya Allah di sini aman. Artinya memang pengamanan di sini nggak ada. Kayak misalnya polisi nggak ada. Oke. Cuman sebisa mungkin lah kita berpikir secara bagus bahwa ini kita bukan cuma kita yang mau mendapatkan bantuan, tapi di luar sana bahkan di daerah terpencil pun bahkan sekarang ada yang belum tersentuh. Nah itu yang sering sebenarnya yang membuat kami yang di posko Tambayako ini ketika melihat di media sosial justru merasa bahwa kita mengambil seperlunya saja. Oke. Jangan nah, Bu, kita syarat mendapatkan bantuan ini apa ya? Menyusahkan warga kah? Harus ada menunjukkan identitas, kartu keluarga, KTP? Kalau di tempat saya, kalau di posko saya, sampai detik ini jujur kami tidak pernah mendapatkan seperti itu. Artinya ketika relawan datang membawa logistik atau bantuan, ya sudah diserahkan saja kepada kami. Tidak pernah minta yang ada KK, yang ada KTP. Alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah. Tapi di media sosial saya pernah melihat bahwa mereka dimintai dokumen. Oke, nah sekarang saya ke Pak Sekda, Pak Idris. Sebenarnya kita tahu lah bahwa ya tidak mudah hidup di tempat pengungsian dengan keterbatasan mendapatkan makanan, selimut, popok, dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana titik terang dari permasalahan ini Bapak bisa menyalurkan bantuan ini merata sehingga kemudian tidak berebut, tidak ada penjarahan, ini bagaimana Pak? Sebetulnya kalau kita lihat rasio antara jumlah pengungsi dengan ketersediaan dukungan logistik atau perlengkapan yang lain, itu hampir nggak ada masalah. Nah yang justru yang muncul itu adalah apa yang tadi disampaikan Mbak Ica itu, warga masyarakat kita itu memang di sejumlah tempat atau di beberapa tempat itu justru menunjukkan tingkat kesebaran yang rendah. Atau bahkan kalau boleh kami sebutkan justru di tempat yang non pengungsian pun justru itu yang menjadi problem. Jadi saya melihat justru yang ada di pengungsian itu jauh lebih tertib karena mereka memastikan bahwa akan ada supply dan itu juga akan didorong oleh ketersediaan tenaga, sukarelawan atau bahkan para relawan yang memang menjamin untuk menyampaikan berbagai macam kebutuhan logistik atau perlengkapan yang lain. Jadi yakinlah bahwa pemerintah dan juga jajaran yang ada di posko pengungsian itu kita ingin manage dengan baik asal saja warganya bisa masuk di tempat pengungsian atau di tempat pengungsian. Jadi misalnya asal rapi, akan takutip rapi itu ingin masuk menjadi bagian dari pengungsian diatur, disiapkan tenda, disiapkan dapur umum, air bersih, itu yakin saya kan tidak ada masalah. Justru yang di luar dari itu yang akhirnya membuat menjadi sangat grounded. Ya, dia mencari tambahan di luar dari kebutuhan. Baik. Bu Ica, ini kan sudah hari ke-6, besok hari ke-7. Saya sih kebayang kejenuhan warga di tempat pengungsian. Pasti ada rasa ingin kembali ke rumah, mencari sisa-sisa barang berharga yang bisa diselamatkan. Tapi mengingat ini kan gempa terus ini Bu, ini bagaimana? Saya pun sampai sekarang ini belum berani ya ke rumah karena itu tadi takutnya ketika kita di rumah artinya kita sudah trauma lah. Sehingga untuk mencari barang-barang atau dokumen penting itu yang tertinggal yang nggak sempat diselamatkan, ya sampai sekarang ini belum ada niat karena itu tadi. Ada yang nekat nggak Bu? Keluarga yang nekat atau kepala keluarga yang yang penting baliklah menyelamatkan melihat rumah gitu, ada tidak Bu? Ya bisa jadi bisa seperti itu Mbak. Karena mengingat memang apalagi kalau dokumen penting ya,
kayak ijazah, ya itu menurut saya itu kan yang paling penting. Ya bisa jadi mereka dengan ini pergi ke rumah mereka ambil, walaupun resikonya tinggi ya. Pak Sekda, tadi kan Bu Ica mengatakan tidak ada pengamanan. Ya kita tahu mungkin memang keterbatasan personil pastinya. Tapi mengingat mereka juga harus dijaga untuk tidak kembali ke rumah mereka, apalagi dengan potensi gempa susulan masih terus terjadi. Ini bagaimana Pak solusinya? Ya, saya kira gini, pengungsi ini kan itu tadi karena khawatiran akan gempa susulan. Dan kalau saya lihat di kamp pengungsian itu pada siang hari itu menghindari kejenuhan, bahkan itu menghilangkan kejenuhan itu. Sejumlah warga kembali ke rumahnya pada siang hari, tapi pada malam hari kembali lagi ke tempat pengungsian. Karena resiko pada malam hari itu jauh lebih besar daripada siang hari. Ya. Itu kira-kira gambarannya di tempat pengungsian. Tapi intinya, Mbak, ini kita ingin menyampaikan, kan pemerintah provinsi menjamin bahwa sepanjang itu warga negara berada di tempat pengungsian, itu 100% kami menjamin untuk memberikan semua jenis pelayanan yang dibutuhkan. Dapur umum, air bersih, pengobatan, dan segala macam yang dibutuhkan di tempat. Baik, terima kasih Pak Sekda, terima kasih Ibu Ica. Ibu Ica tetap jaga kesehatan di sana, semoga bisa dibantulah untuk kemudian rehabilitasi. Rumahnya bisa dibangun kembali oleh pemerintah setempat. Terima kasih juga Pak Sekda, Pak Idris, terima kasih atas waktunya. Saya masih akan berbincang dengan Pak Surono ya, mengingat memang ada statement dari Ibu Risma bahwa ini memang global warming mempengaruhi beberapa gejala alam. Sambil kita lihat bahwa peristiwa yang terjadi di wilayah Gunung Mas di mana warga terdampak banjir bandang di Gunung Mas ini kini berada di lokasi pengungsian. Ya pemirsa, warga yang berada di lokasi pengungsian ini kemudian mulai mendapatkan bantuan. Ya, selama berada di pengungsian, mereka menerima bantuan logistik yang disalurkan oleh tim relawan dan juga SAR. Saat ini bantuan yang dibutuhkan antara lain susu untuk balita. Banjir memang telah surut, namun warga diimbau untuk waspada terhadap banjir susulan. Mari kita lihat pemirsa bagaimana kondisi warga di pengungsian. Sudah ada rekan kami Vena Kintan dan juga ada Eko. Sama di Bogor dua rekan saya ini, mungkin saya ke Vena terlebih dahulu. Vena. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, ratusan warga yang terdampak banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor, ini sudah diungsikan atau dievakuasi ke beberapa posko pengungsian. Dan memang salah satu posko pengungsian ini merupakan berada di kawasan Villa Agrowisata Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat. Dan tidak hanya itu, di kawasan agrowisata Gunung Mas ini juga ada yang namanya posko terpadu atau posko logistik, di mana untuk berupa bantuan ini semua disalurkan atau diletakkan di posko terpadu ini. Saya mau tanya lebih lanjut pemirsa, bagaimana sih kondisi makanan ataupun bantuan yang sudah datang, kemudian bagaimana kondisi warga yang diungsikan. Sudah bersama saya Kepala Desa dari Tugu Selatan, sudah ada Pak Eko Windiana. Halo Pak, selamat malam, apa kabar Pak? Selamat malam. Baik Pak, kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, boleh dijelaskan Pak, ini kan di belakang Bapak sudah ada posko terpadu, ini merupakan posko logistik utama. Kalau kita pantau secara sekilas, ini bahan makanan sudah cukup banyak nih kalau kita lihat. Tapi kalau secara data nih Pak, ini bantuan makanan apa saja yang sudah datang dan apa saja sih yang masih kurang sampai hari ini? Ya, untuk bantuan yang datang hari ini di posko utama siaga bencana dari Tagana, Dinsos Kabupaten Bogor. Alhamdulillah untuk bantuan yang masuk dari mulai sembako, kebutuhan pangan untuk para pengungsi sudah mulai terpenuhi. Hanya saja mungkin kalau untuk kebutuhan susu bayi ya kita masih kekurangan untuk perlengkapan bayi. Tapi untuk mengatasi 1 sampai 3 hari ke depan dengan bantuan yang sudah masuk di posko semua sudah bisa diatasi lah.
Pak, ini kan di lokasi ini Villa Agrowisata Gunung Mas, salah satu posko pengungsian. Berapa titik posko pengungsian akibat banjir bandang kemarin dan berapa sih warga yang dievakuasi atau terdampak akibat banjir bandang kemarin, Pak? Untuk para pengungsi, hampir seluruh warga Gunung Mas yang dekat dengan kondisi banjir semua diungsikan. Nah, untuk kemarin di posko utama 40 kakak, 145 jiwa dievakuasi di Wisma. Sekarang sudah kita ungsikan di beberapa pondokan-pondokan yang ada di sekitar kawasan agrowisata Gunung Mas. Nah, sisanya ada yang di kampung pensiunan 111 kakak, di kampung Rawadulang ada 8 kakak, dan di Cirohani ada 2 kakak. Nah, namun angka-angka itu masih berubah karena hari ini juga masih ada lonjakan para pengungsi yang kemarin diambil oleh keluarganya, menetap di saudaranya, sekarang udah mulai kembali lagi ke Gunung Mas dan ditampung di pondokan-pondokan yang ada di sekitar agrowisata Gunung Mas. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Semoga ini bisa kembali beraktivitas ke rumahnya masing-masing keluarga. Nah, itu dia tadi Caca Anissa dan juga pemirsa, memang di posko terpadu atau posko logistik ini sejumlah bantuan sudah banyak yang berdatangan dan memang masih ada kekurangan bagi perlengkapan bayi berupa susu dan juga botol sampai malam hari ini. Sementara demikian Caca, kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih Vena mengabarkan langsung dari wilayah Bogor dengan wilayah yang sama tapi di tempat yang berbeda. Sudah ada Eko yang siap mengabarkan di sana. Eko. Ya, Caca, selamat malam dan pemirsa TV One, selamat malam. Saat ini saya berada di posko logistik, pos Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan hingga malam ini terus berdatangan bantuan. Baik. Ya, sambil saya perbaiki komunikasi saya dengan Eko, mungkin saya Pak Surono, kalau misalnya kita lihat ini kan memang akhir-akhir ini cuaca buruk sehingga pernyataan dari Ibu Risma beberapa hari yang lalu, ini memang kita harus berpikir apakah ada relevansinya pastinya global warming dengan gejala alam, kalaupun ada, kalau untuk pergerakan lempeng, erupsi atau juga mengenai gempa ini bagaimana? Kalau longsor dan banjir itu bisa terkait dengan global warming climate change. Kalau yang di Bogor berarti bisa. Karena memang global warming climate change ada hujan di atas normal dan sebagainya. Pemicu longsor salah satunya adalah hujan, ya kan? Itu bisa terjadi dan banjir juga karena hujan. Nah, untuk gempa bumi dan letusan gunung api ini murni dinamika geologi, sehingga jauh kaitannya dengan global warming ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa awan panas yang terjadi di Semeru tanggal 1 Desember 2020 dan tanggal 16 Januari 2021 itu bukan letusan ya, bukan letusan Semeru, tetapi itu guguran kubah lava yang memicu terjadinya awan panas guguran. Awan panas ada 2, awan panas letusan karena meletus kemudian keluar awan panas. Nah, letusan Semeru ini sudah berlangsung lama, bahkan tiap hari belasan, mungkin puluhan. Tapi material letusannya hanya jatuh di sekitar kawah saja. Nah, tetapi Semeru ini membentuk kubah lava yang memang kelihatannya tahun 2020 itu besar sekali. Kemudian longsor, ya kan, guguran, kubahnya gugur, diikuti oleh awan panas guguran yang sampai 11 km, ya, tanggal 1 Desember 2020. Nah, guguran yang kedua, awan panasnya sampai 4 km, memang tidak lagi besar lagi ya kubah lavanya. Mudah-mudahan ini sudah kecil kubah lavanya dan sudah stabil, tidak perlu longsor lagi. Tetapi ya kan perlu hati-hati masyarakat yang beraktivitas di besuk kobokan karena awan panasnya ini masih panas walaupun di sungai gitu ya. Oke, jadi kalau untuk global warming pastinya berpengaruh ya dengan apa yang terjadi seperti banjir dan longsor berarti harus waspada. Oke, dengan gempa bumi yang sekarang beberapa hari terakhir ini terjadi, Pak Surono, saat lagi kita akan bahas mulai di Maluku Tenggara, bahkan di wilayah Gunung Kidul. Apakah membuat status Merapi dan Semeru mengalami perburukan atau memperparah kondisinya? Sesaat lagi bersama kami.